Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini kita melanjutkan kisah sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn al-Abbas radhiyallahu anhuma, bagian ketiga. Setelah di dalam pembahasan sebelumnya beliau berhasil berargumen dengan baik ya, kepada orang-orang yang tadinya ingin meninggalkan barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa fitnah ketika Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, ada perselisihan. Dengan argumentasi tersebut, an ada minhum ishruna alfan min sufufi Ali. Ada sekitar 20.000 orang diperkirakannya kembali bergabung atau kembali kepada barisan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Walaupun memang ada wa asarra arba'atu alaf, ada sekitar 4.000 ala khusumatihim, tetap dalam keadaan khusumah, dalam keadaan marah, ya, dalam keadaan tidak bisa menerima, sehingga mereka tetap saja berada di dalam barisan seberang. Ini upaya maksimal dari Abdullah bin Abbas ya, mewakili Ali bin Abi Thalib untuk berargumentasi. Itu pembahasan kita sebelumnya. Kemudian di dalam bab berikutnya digambarkan bagaimana keutamaan ilmu dari Abdullah bin Abbas ini, sahabat muda. Waqad salakal fata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ilal ilmi kulla sabilin. Jadi dari sejak kecil Abdullah bin Abbas ini, atau Ibnu Abbas populernya itu, memang suka mencari ilmu dengan berbagai metode atau dengan berbagai cara ya. Itu satu semangat yang memang harus kita miliki juga, yaitu mencari ilmu atau menuntut ilmu ya. Bukan hanya sekedar agar dikatakan orang berilmu, tetapi agar ketika kita mengambil keputusan, mengambil tindakan itu ada dasarnya, punya dasar, punya grounding, punya dalil, dan agar ucapan kita, tindakan kita, cara kita berpikir itu juga didasari oleh ilmu, berdasarkan ilmu yang benar. Itu saja. Wa badala min ajli tahsilihi kulla juhdin, dan waktu yang beliau habiskan itu tidak pernah dihiraukan. Jadi beliau siap dengan waktu yang memang harus dihabiskan dalam menuntut ilmu itu, dalam rangka mendapatkan tahsilihi kulla juhdin, dan menghadapi seluruh tantangannya. Terkadang banyak orang tuh semangat gitu ya belajar awalnya saja, begitu sudah masuk sesi kedua, sesi ketiga, atau misalnya setelah sebulan kemudian mulai rontok satu-satu, apapun ilmunya itu nggak ada tanpa terkecuali. Belajar bahasa, belajar apa gitu. Kecuali dia dibayar gitu. Dibayar untuk itu sehingga harus lulus, misalnya harus ada sertifikasi baru, itu serius. Tapi kalau sekedar betul-betul mencari ilmu untuk diri sendiri, untuk pengembangan diri, itu kadang-kadang tidak semua orang tahan dengan waktu yang harus diluangkan, kemudian biaya yang harus dikeluarkan, kecuali orang-orang yang memang serius memahami bahwa ilmu itu salah satu di antara yang
wajibkan kepada kita untuk dituntut, untuk didapatkan. Dan dari kecil dia lakukan itu, ya, dari sejak pertama kali berinteraksi dengan Nabi SAW. Ini sebuah keterangan yang bagus gitu ya, bahwa semangat untuk menuntut ilmu itu memang harus ditanamkan sejak kecil. Sejak kecil. Kadang-kadang kalau sudah lewat itu efeknya tidak selalu positif. Dan seorang tua, orang tua ya, ayah maupun bunda itu di rumah juga harus kelihatan bahwa ada semangat untuk menuntut ilmu, ada semangat belajar lah, katakan seperti itu. Sehingga anak-anak itu melihat dengan sendirinya bahwa menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah wawasan itu adalah suatu hal yang bagus, yang positif, yang dikembangkan di rumah. Kalau kita hanya banyak menghabiskan waktu atau banyak menyuruh saja gitu ya, tanpa mencontohkan, itu biasanya ya tidak efektif. Nyuruh-nyuruh saja. Jadi ketika kita contohkan itu biasanya lebih efektif. Faqad dhalla yanhalu min ma'ini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mamtadat bihil hayah. Jadi yang direguk atau yang dirasakan ya, itu adalah laksana dia meneguk air dari mata air ma'in yang bersumber dari Rasulullah SAW sampai memang waktu yang tersedia, sampai dengan akhir hidup Nabi SAW. Ya. Jadi ketika Rasulullah meninggal itu, Abdullah bin Abbas itu ada yang mengatakan belum balik, ada yang mengatakan baru saja balik. Jadi memang di usia prabalik itu nyari ilmunya itu. Kalau kita kan kadang-kadang baru serius itu ya setelah usia sekian. Padahal Allah sudah berikan kepada kita, atau Allah rahasiakan pada kita itu usia kita. Kita nggak tahu berapa lama. Kita merasa, kita kan menunda-nunda itu dengan asumsi bahwa masih ada waktu. Kan? Menunda itu kan biasanya, oh ya besok masih bisa. Nanti udah besok, oh besoknya lagi masih bisa. Karena kita tidak sadar bahwa sebenarnya setiap hari, setiap saat itu, kita makin mendekati akhir hidup kita. Kalau kita sadar, seandainya kita tahu misalnya besok mati jam sekian, pasti beda itu menjalaninya dengan kita nggak tahu kapan matinya. Dermawan kita langsung, semua harta benda kita yang kita butuhkan, bahkan yang kita butuhkan juga kita sedekahkan habis-habisan. Ada ilmu yang belum dipelajari, pelajari dulu. Ada silaturahim yang belum tercapai. Ada putusnya hubungan, cepat-cepat kita sambung kalau dia sadar. Tapi kenapa justru bukankah kalau kita nggak tahu itu harusnya kita lebih takut? Kalau tahu kan udah enak, ada bisa diukur gitu. Bisa sebentar lagi. Bisa beberapa detik lagi. Mungkin malaikat udah di pengkolan situ mau ke sini. Dan nggak nyasar kayak kita. Pasti sampai tujuan. Sampai Rasulullah meninggal dunia. Ya, ada sumber mata air tadi, ma'in. Ya, sumber mata air yang paling segar yaitu mata airnya Nabi SAW. Makanya sahabat-sahabat itu ketika ditanya oleh Rasulullah SAW suka ngiri gitu. Ya Rasulullah, kami nanti gimana gitu, nggak ketemu engkau. Ada rasa-rasa kasihan seperti itu. Ada kadang-kadang mereka sedih gitu melihat misalnya kenyataan bahwa Rasulullah SAW suatu saat akan meninggalkan mereka. Kesedihan-kesedihan seperti itu. Bahkan ada seorang Ansor itu diriwayatkan pernah bersedih menghadap Nabi. Sampai Rasulullah tanya, kenapa kau bersedih? Sampai ditanya sama Nabi, kenapa kau bersedih? Jawabannya, ketika ditanya oleh Nabi itu, sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun minal ansar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa mahzunun, dalam keadaan huzni, dalam keadaan sedih. Ditanya sama Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, mali araka mahzunan? Kok saya melihat kau wajahnya agak sedikit sedih. Qala ya Nabi Allah, syai'un faqartu fihi. Ada sesuatu yang membuat saya jadi punya isu gitu, punya masalah. Wala ma huwa, apa itu katanya?
Rasulullah punya perhatian kepada sahabat-sahabat. Nahnu naghdu 'alaika wa naruh. Ya, apa namanya? Hari ini dan besok lah, katakan seperti itu masih bisa. Nanzuru ila wajhika, bisa menatap wajahmu, kami senang itu bisa menatap wajah. Wa nujalisuka, senang kami bisa bermajlis denganmu. Sedangkan besok wa ghadan turfa'u ma'an nabi fala tasilu ilaika. Sedangkan besok bisa jadi engkau sudah kembali kepada Allah. Jadi yang menjadi concern sahabat itu betapa tidak enaknya nantinya kalau berpisah dengan Nabi. Sedangkan Nabi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi yang lain. Ya, mendengar hal itu Rasulullah falam yarud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Tidak bisa Rasulullah jawabnya. Memang kesedihan yang beralasan. Tidak bisa Rasulullah memberi jawaban. Tidak bisa mengembalikan dengan jawaban yang sempurna. Sampai kemudian fa'atahu Jibril bihadhil ayat. Kemudian Jibril mendatangi Rasulullah dan membawa ayat ini. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah An-Nisa ayat 69. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika, maka orang yang seperti itu yang terus dalam ketaatan akan Allah ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, akan Allah bersamai dengan orang yang dapat banyak nikmat, yaitu seperti layaknya dia bersama minan nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin. Ya, wasiddiqin itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh yang menjaga ibadahnya. Wahasuna ulaika rafiqa. Itulah orang-orang yang teman-teman yang terbaik. Jadi concern para sahabat itu sederhana aja ya. Tapi kalau ditanya Nabi, apa yang kau inginkan? Ya Rasulullah, izinkan kami mau bersamaimu di surga. Gitu. Jadi jawabannya itu jawaban-jawaban akhirat gitu. Jadi bukan hal-hal yang lain-lain. Seperti itulah Abdullah bin Abbas memanfaatkan waktunya bersama Nabi sehingga dia tidak mau lepas dari Rasulullah. Kemana Rasulullah pergi dia ikut. Ya, karena menyadari bahwa suatu saat Rasulullah ini bisa meninggal. Dan ketika meninggal kan putus semuanya. Ya, dia harusnya mencari dari tangan berikutnya, dari orang yang pernah mendengar. Dan itu beliau lakukan setelah Rasulullah wafat. Ditemuinya seluruh sahabat yang lebih dahulu ketemu Rasulullah. Lebih dahulu menimba ilmu, mereguk air dari mata air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian falamma lahiqa Rasulullah al-Karim sallallahu alaihi wasallam bi jiwari rabbih, ketika Rasulullah sudah bertemu dengan Allahnya, dengan Tuhannya di meninggal dunia, ittajaha ila al-baqiyatil baqiyah min ulama'is sahabah. Maka dicarilah yang masih ada, yang masih tersisa di antara orang-orang para ahli ilmu di antara kalangan sahabat. Itu jadi skala prioritas gitu, kejar Nabi dulu, Rasulullah meninggal baru dikejar yang lain-lain. Kesemangatan untuk mencari ilmu. Sebagaimana para ulama dulu, kalau nggak bisa ngejar ulama yang dituju, cari muridnya. Cari muridnya. Muridnya nggak ada, habis muridnya, cari lagi murid dan muridnya. Begitulah ilmu terus-menerus dicari. Kita bagaimana semangat kita ini terhadap ilmu? Ya. Dulu para sahabat itu kan mendatangi, mengejar orang-orang. Kalau sekarang kita dikejar-kejar, dikejar-kejar sama kajian. Ada kajian di sini, ada kajian di situ. Ya, alhamdulillah memudahkan kita. Karena idza, pernah sekali waktu, balaghanil hadis, sampai kepadaku, kata Ibnu Abbas, suatu hadis, inda rajulin min sahabati Rasulillah SAW, saya dapat kabar bahwa ada hadis yang saya belum miliki, tapi ada di salah seorang sahabat. Ataitu baba baitihi, aku datangi rumahnya, depan pintunya, fi waqti, didatangi pada waktu qablul-latiyah. Apa ini? Oh, qailullah. Ya, iyanya saya baca, Mbak. Qailulatihi. Jadi saya datangi waktu qailulahnya dia. Istirahat siang kalau kita. Siesta kata orang Spanyol. Siesta. Istirahat siang. Mungkin karena orang Spanyol ini dulu mengambil Andalus, jadi mengambil budaya istirahat siang. Siesta.
Kemudian wa tawassattu ridai 'inda atabati darihi. Kemudian aku sengaja, kata Ibnu Abbas itu, ya menunggu atau duduk nyender di dekat rumahnya, dekat pintunya. Insyaallah ya. Nunggunya itu sampai seperti itu. Padahal bisa saja dia ketuk pintunya, tapi dia tunggu sampai orang keluar. Fayasfi alayya rihu minat turabi ma yasfi. Sampai lama menunggunya itu, sampai debu-debu, ya, angin menerbangkan debu-debu gitu ya. Rihu minat turabi ma yasfi. Jadi akhirnya berdebulah badanku nunggunya itu. Ini masalah keikhlasan, ini bukan masalah efektivitas belajar. Kalau sekarang kan jam sekian kita ketemu, ya itulah efektif. Tidak perlu nunggu-nunggu sampai debuan. Tapi yang perlu dicermati dalam kisah ini adalah bahwa terkadang kita sudah on time, udah datang, udah ini, tapi pulang tidak bawa apa-apa ilmunya. Memang memenuhi jam ya, yang ngajar sesuai datang sesuai jam, yang belajar sesuai jam, yang ngajar pulang, yang belajar pulang, tidak dapat apa-apa. Yang ngajar cuma dapat honor, karena cuma itu yang dicari. Yang belajar ya cuma dapat absensi. Kan itu yang dicari. Dua-duanya tidak senang dengan ilmu, cuma karena ada jadwal aja. Nah itu maksudnya kontrasnya ke situ. Ya, kalau efektivitas ya tentu tidak perlu begini kalau sekarang. Tapi coba kita lihat. Padahal kata Ibnu Abbas, walau syi'tu, seandainya aku memilih untuk astadzina alaihi, seandainya saya bisa meminta izin kepadanya, la adzina li, pasti dia ngizinin. Kata Ibnu Abbas, seandainya saya nanya gitu. Maksudnya mempercepat pertemuan gitu kan, tok bisa kan? Wa inna ma kuntu af'alu dzalika liutayyiba nafsahu. Akan tetapi saya lakukan ini agar memberikan waktu bagi dia untuk istirahat yang cukup. Menghormati. Kadang orang tuh dibangunin, siapa sih yang bangunin? Akhirnya waktu ngajarnya juga kan setengah kesel gitu. Lagi tidur gitu. Jadi mengambil fadilah itu, mengambil keridhaan orang yang memberikan ilmu itu penting juga. Banyak orang yang tidak dapat ilmunya, nggak berkah, itu kenapa? Yang ngasih juga setengah ridho gitu. Yang nerimanya juga karena buru-buru. Afwan Ustaz, saya sebentar lagi mau ke sebelah sana. Gitu. Padahal kita menghormati orang yang mengambil ilmu itu seperti kita menghormati ilmu. Fa idza kharaja min baitihi ra'ani ala hadhil hal wa qala. Akhirnya orang itu keluar dan melihat, keluar dari rumah dan melihat saya lagi di situ. Apa dia? Ya ibna ammi Rasulillah. Ma ja'aka bik, ma ja'a bik, kata dia. Wahai anaknya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau membuat kau datang ke sini? Halla arsalta ilayya fa'atika. Cukup, sebenarnya nggak perlu gini, kata dia. Kalau saja engkau utus orang untuk menyuruh aku, saya yang mendatangimu. Gitu. Inilah ya, jadi yang mencari ilmu memuliakan yang punya ilmu. Yang punya ilmu ketika sadar siapa yang berdebu di depan pintunya itu, Ibnu Abbas, udah tersohor anunya, kemampuannya. Kata dia, ngapain nunggu di situ? Kau tunggu saja, kau di rumah saja, utus orang, maka saya yang datang. Itu cara dia menghormati Ibnu Abbas. Hebat zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang, kalau kisah ini gimana kira-kira gambar? Siapa tuh di luar? Usir aja. Ngapain duduk situ? Usir aja. Atau orang terburu-buru cari ilmunya. Sampai dibuatkan program percepatan. Ilmu dipercepat. Bagus juga itu. Wa aqulu, kemudian aku berkata menanggapi statement tadi, ana ahaqqu bil maji'i ilaika. Saya lebih berhak untuk mendatangi engkau. Fal ilmu yu'ta wala ya'ti. Sesungguhnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tsumma as'aluhu 'anil hadis.
Cuma datang ke situ cuma nanya hadis yang dia belum punya. Kita udah lama kita nggak punya hadis. Tapi nggak nyari-nyari itu. Ibnu Abbas sudah tahu banyak, sekedar ada satu dua saja ibaratnya. Kalaupun di skip mungkin nggak signifikan. Nah, ini cari sama dia. Karena hadis itu kan kaulnya Nabi, atau perbuatan Nabi, atau agreementnya Nabi, atau persetujuan Nabi itu mulia. Jadi yang kita cari itu bukan ilmu dan siapanya, tapi bahwa itu bersumber dari Nabi SAW. Dan Rasulullah itu bersumber dari Allah. Tidak ada wa ma yantiqu anil hawa. Nggak ada omongan Nabi tindakan itu berasal dari hawa nafsunya, nggak ada. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali semuanya itu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu ya, Masya Allah ya. Zaman dulu orang tuh Masya Allah. Kapan kita itu nyari ilmu sampai berdebu? Kita nunggu lama aja udah goyang semua badan, ketak saking nggak sabarnya nunggu kan, goyang-goyang gitu. Padahal tenang aja. Kenapa? Bisa jadi dalam penantian itulah berkahnya. Ya, mau belajar tentang kesabaran tapi nggak sabar. Belajar tentang kekayaan tapi nggak berusaha. Belajar tentang ilmu tapi nggak payah. Belajar tentang apa lagi? Kita ini absurd. Belajar tentang parenting atau menulis buku tentang parenting, tapi nulisnya dengan menitipkan anak. Saya kadang-kadang itu, mungkin nggak sengaja kali ya, ya, mungkin bisa dipahami juga karena nulis itu kan butuh konsentrasi. Tapi kadang-kadang saya pernah waktu itu kaget, gitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Masih semuanya tergantung niat tentu saja. Ya. Jadi dia katakan ana ahaqqu bil maji'i ilaika wal ilmu yu'ta wa la ya'ti. Tsumma as'aluhu anil hadis. Setelah itu aku baru bertanya tentang hadis. Ya. Gak kebayang itu kalau dibuatkan filmnya itu scene-nya seperti apa gitu ya. Abdullah bin Abbas dengan segala kemuliaannya mau nunggu di depan pintu karena masih qailullah. Nunggu supaya yang punya rumah maksimal istirahatnya. Itu. Yang punya rumah keluar, wah, kenapa kau nggak panggil saja orang, utus saja orang ibaratnya, panggil saya ke rumah. Dia malu gitu di depan rumahnya ada Ibnu Abbas nungguin, malu dia, malu. Ibnu Abbas juga segen itu mengetuk pintu rumahnya. Padahal Ibnu Abbas tahu kalau saya ketuk bisa jadi dia izinkan. Tapi saya ingin agar dia mendapatkan kesempatan. Wa inna ma kuntu af'alu dzalika liutayyiba nafsahu, supaya dia punya kesempatan yang paling bagus untuk istirahat. Jadi inilah luar biasa Ibnu Abbas. Wa kama kana Ibnu Abbas yubadzilu nafsahu fi talabil ilm. Bahwa Ibnu Abbas itu terkenal kalau nyari ilmunya itu merendahkan dirinya. Jadi, berlatih seperti itu. Itu yang paling berat. Makanya Imam Syafi'i pernah hasad di antara para ilmu itu lebih mengerikan daripada hasadnya orang-orang yang bodoh. Hasad di antara ahli ilmu itu lebih mengerikan daripada hasad antara orang bodoh. Dalam itu maknanya. Ya, makanya semakin banyak ilmu, semakin merasa kita dimuliakan manusia karena ilmunya, semakin berat lagi sebenarnya tantangannya itu. Ya. Jadi ahli ilmu itu harus setiap saat dia dalam posisi merendah. Kalau tidak bahaya. Jadi kalau ketemu ada Ustaz, cepat-cepat dah kita itu membuang rasa sombong. Cepat-cepat dah kita itu menghilangkan. Seperti itu. Kenapa dia seperti itu? Karena dia tahu bahwa ilmu itu tidak akan berkah kalau kecuali dijemput dengan cara-cara yang Allah ridha. Wa qad kana yu'li min qadril ulama. Nah, itu cara beliau memuliakan para ahli ilmu. Faha huwa dha Zaid bin Thabit katibul wahyu wa ra'su ahlil Madinah fil qada'i wal fiqhi wal qira'ati wal faraidi yahimmu birukubi dabbatihi. Sekali waktu kita tahu
ada seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit, seorang penulis wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi SAW. Tulis wahyu itu kalau Rasulullah. Jadi berganti-gantian orang yang mendatangi Nabi atau membersamai Nabi. Dan dia salah seorang yang paling mulia di Madinah itu terkait dengan terkait dengan masalah hukum, masalah fikih, terkait juga dengan kehebatan qiraahnya, ya. Kemudian juga menguasai ilmu faraid, ilmu waris. Pada suatu waktu yahimu menghadapi masalah birukubi dabbatihi, dengan ketika mau naikin, jadi ketika dia sudah di atas tunggangannya, dabbah itu kan tunggangan. Jadi Zaid bin Sabit ini seorang yang ahli ilmu sedang mengalami kesulitan di atas tunggangannya, tidak disebut binatangnya. Kemudian apa yang terjadi? Fayaqiful fata Al-Hashimi Abdullah bin Abbas. Pada saat itu tidak jauh dari situ ada seorang anak muda yang terkenal mulia dari kalangan Banu Hashim, yaitu Abdullah bin Abbas. Melihat Zaid bin Sabit ini lagi kerepotan mengendalikan kendaraannya, langsung Ibnu Abbas ini kemudian membantunya, baina yadaihi. Kemudian dia menggunakan kedua tangannya untuk membantu agar binatang ini yang dikendarain ini jinak kembali. Waqfatal abdi baina yadai maulahu, ya. Seperti layaknya seorang yang hamba sahaya setelah binatang itu berhasil didiamkan, kemudian dia mengembalikan lagi tali kekangannya itu kepada Zaid bin Sabit. Wa yumsiku lahu rikabahu, tadi dikembalikan ini tali kekangnya, jadi Zaidnya di atas kendaraan, dia di bawah. Wa ya'khudhu bi zamami dabatihi, dan akhirnya binatang itu bisa dikendalikan lagi oleh Zaid bin Sabit. Faqala lahu Zaid, ya. Kata Zaid berkata kepada Ibnu Abbas, "Da' anka ya ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Dia mengatakan, lepaskan, gak usah kau pegangi binatang saya itu. Terlalu mulia bagimu untuk ngurusi binatang itu. Ya, tunggangan aku itu, wahai anak paman Rasulullah SAW. Qala Ibnu Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Tidak perlu, kata dia. Seperti inilah kami itu dulu diajarkan kepada Rasulullah untuk menghormati para ulama kami. Jadi, bisa kebayang nggak kebayang kisahnya itu, peristiwanya itu. Zaid bin Sabit di atas unta atau di atas kendaraan, ya disebut bisa bigal, bisa himar atau apa, binatang tunggangan. Tiba-tiba ngamuk, ini itu membahayakan kan, kalau ngamuk bisa mental itu yang di atas itu duduk. Maka sergap gitu dipegang sama Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Setelah binatang itu jinak lagi, dikembalikan talinya itu, mungkin lepas talinya. Dikembalikan lagi. Kata dia, enggak usah, kenapa kau sampai repot-repot begitu, wahai anak pamannya Nabi? Katanya, lalu mulia. Tapi kata Ibnu Abbas, enggak kok, katanya biasa aja. Memang beginilah saya dididik oleh Nabi untuk menghormati ahli ilmu. Akhirnya faqala lahu Zaid berkata kepada Ibnu Abbas, ya, arini yadaka, sini, kalau begitu sini tanganmu. Oh, gitu. Dikasihlah tangannya. Ya. Fa akhraja lahu Ibnu Abbas yadahu, kemudian mengulurkan tangannya, Ibnu Abbas tadi mengulurkan tangannya. Famala 'alaiha wa qabbalaha. Dipegang dengan sangat mulia, dimuliakan tangan itu, kemudian dicium. Wa qala hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Beginilah kami diperintahkan, dididik, beginilah kami para sahabat dididik untuk memuliakan ahli baitnya Nabi kami. Itu interaksinya itu begitu. Sama-sama ahli ilmu. Zaid bin Sabit juga terkenal dengan keutamaan ilmu. Sebagai penulis wahyu, paling mengerti untuk urusan ini banyak sekali ilmu yang dia kuasai. Jadi bukan orang sembarangan juga ibaratnya. Dan mereka saling muliakan. Makanya jangan kaget kalau kita ketemu orang ahli ilmu itu, oh aduh. Ya. Kalau kita peluknya sekali, dia peluknya bisa berkali-kali gitu ya.
Ya, kita cuma bisa menyaksikan saja dari jauh. Ya satu cium tangan, tidak selesai cium tangannya. Ada ininya, ada asalnya, ada dasarnya itu. Bukan dibuat-buat, bukan istilahnya, bukan bukan panggung gitu, bukan sandiwara, bukan drama. Tadi ini contohnya salah satu. Itu memang kelebihan-kelebihan para ulama ini, insya Allah. Ya. Terkadang kita ya tadi mungkin di antara sebab-sebab kenapa ilmu yang kita dapatkan itu tidak berkah, karena kita kurang menghormati ilmu itu ngikut pada siapa. Karena ilmu itu ikut pada siapa itu juga sudah qadarullah. Ya, karena ilmu itu tidak dikaruniakan kepada sembarang manusia oleh Allah. Allah titipkan ilmu itu kan kepada orang-orang pilihan juga. Jadi ketika kita mendapatkannya, patutlah kita itu menghormati siapa makhluk yang dipilih Allah untuk mengembannya. Jadi bukan menghormati orangnya, tapi menghormati bahwa Allah letakkan ilmu itu pada orang itu. Berarti Allah berkehendak bahwa orang ini menjadi pemangkunya. Jadi penghormatannya beda dengan kalau kita misalnya menghormati pimpinan atau apa gitu, bos gitu ya, atau jenderal di atas kita, tentara atau apa. Jadi di samping kita itu perlu bersemangat tadi menghabiskan waktu, usia kita, resource kita untuk mengejar ilmu, jangan lupa bahwa kita juga perlu memuliakan di mana Allah pilihkan itu. Dan kita seandainya ada Allah titipkan sebuah ilmu kepada kita untuk disampaikan, itu pun kita harus jaga gitu. Jangan sampai kita yang dipilih Allah ini kemudian tidak memuliakan ilmu yang Allah berikan itu. Dengan cara apa? Ya menjadi orang yang tawadu. Jadi dia seimbang dari orang yang menyampaikan dengan orang yang mencarinya. Seimbang. Nah, jadi kalau kita temukan orang-orang seperti itu, itulah salah satu kenikmatan mencari ilmu itu, talabul ilmi itu adalah mendapatkan ilmunya dan berkenalan dengan yang memberikannya, yang mengajarkan. Perkenalannya itu yang mahal. Kalau tidak bisa ketemu sama orangnya langsung karena sudah meninggal atau tempatnya jauh, dari bukunya, dari persaksian murid-muridnya atas bukunya, atas orang itu. Jadi mencari murid, makanya nanti timbul ilmu sanad. Di antaranya itu. Bahwa iya kan kita tidak mungkin ketemu lagi dengan Imam Syafi'i kan. Tapi kita punya murid-muridnya. Kita nggak mungkin lagi ketemu dengan Ibnu Abbas, tapi kita bisa bertemu dengan orang yang terus begitu. Makanya kita memuliakan itu, bisa jadi orangnya mungkin secara status sosial, ekonomi dan sebagainya mungkin di bawah kita. Tapi ada satu hal yang tidak mungkin kita ambil daripada dia, tidak bisa kita ungguli, yaitu bahwa Allah titipkan ilmu itu pada dia. Jadi kemuliaan seseorang itu ya ditentukan bagaimana dia memuliakan ilmu dan memuliakan ahli ilmu. Itu dipengaruhi sekali. Tidak bisa tidak. Waqad da'aba Ibnu Abbasin ala talabil ilmi hatta balagha fihi mablaghan adhashal fuhul faqala fihi Masruq Ibnu al-Ajda' ahadu kibarit tabi'in. Nah, salah satu bentuk ujian dari seorang bernama Masruq Ibnu al-Ajda'. Ini salah seorang penghulu atau orang utama atau tokoh besar dari para tabi'in, kibarit tabi'in, ya, terkait dengan konsistensi, terkait dengan kegigihan mencari ilmu dan menyampaikannya dari seorang yang bernama Ibnu Abbas itu adalah persaksian Masruq Ibnu al-Ajda'. Masruq ini, bukan Masruq, Masruq Ibnu Ajda' ini pernah punya saudara ta'akhinya, coba saya cek. Ini saya baru unggah nih, namanya sama, orangnya sama. Masruq. Ya,
Jadi di kitab Al-Mustakhlas itu ditulis oleh Said Hawa. Itu ada penggalan kisah. Ya, Masruq kan benar nih, Masruq nih sama nih orangnya. Masya Allah. Yang ini baru beberapa hari yang lalu saya tulis. Kalau kitab Suwar min Hayati Sohbah ini kan udah lama dicetak. Faqala fihi Masruq ibn al-Ajda. Nah, Masruq ini pernah punya saudara, bukan saudara darah, tapi ta'akhi, saudara yang dipersaudarakan karena hubungan ilmu, hubungan Islam. Nama saudaranya itu Khaythamah. Jadi Masruq dan Khaythamah ini bersaudara secara ini. Saya mau angkat latar belakang Masruq dulu sebelum pujian dia tentang Ibnu Abbas. Masruq ini punya hutang yang banyak. Sekali waktu dia punya dainan thaqilan wa kana ala akhihi Khaythama dainun. Jadi Masruq ini pernah punya hutang yang banyak. Sebagaimana sahabatnya bernama Khaythama juga punya hutang yang banyak. Akan tetapi padahal dia punya banyak hutang. Akan tetapi fadhahaba Masruqu faqada daina Khaythama wa huwa la ya'lam. Jadi dia padahal dia punya banyak hutang. Tapi dia menyelesaikan hutang saudaranya dulu tanpa dia ketahui, tanpa sepengetahuan dia. Terus dia pulang ke rumah dengan tenang, senang gitu. Wah, udah, saudara saya hutangnya udah beres. Padahal dia sendiri hutangnya banyak. Dia dapat rezeki terus lunas itu hutang saudara. Ketika dia kembali, tiba-tiba orang yang dia hutang atau yang menghutangi dia, ini hutang dia yang belum selesai, hutang saudaranya Khaythama udah lulus, udah selesai, udah beres. Tiba-tiba orang itu datang, katanya hutangmu yang banyak itu baru aja diselesaikan. Kaget dia. Sudah selesaikan juga. Siapa yang menyelesaikannya? Orang nggak tahu, katanya ada orang, saya tanya siapa namanya, katanya orangnya namanya Khaythama. Itu ajaib ya. Di halaman berapa? Halaman 484. Ya. Said Sabiq itu bukunya itu diterjemahkan di Indonesia itu Tazkiyatun Nafs, Al-Mustakhlas. Lupa saya judul aslinya itu. Ada fi Tazkiyatil Anfas gitu. Bahasanya itu agak beda dikit, menggunakan tasrif yang berbeda. Saya pas melihat ini kaget gitu. Ini kan menyalahi banyak prinsip kan. Kalau ada hutang dia beresin dulu gitu, baru ngurusin orang lain. Tapi kalau babnya itu tazkiyatun nafs, lain lagi pembahasannya. Makanya perlu banyak ilmu tuh untuk melihatnya dari berbagai sisi. Jadi dia begitu semangatnya menyelesaikan hutang saudaranya tadi, sembunyi-sembunyi. Ketika pulang pada saat yang nyaris bersamaan, saudaranya itu juga punya panggilan, merasa terpanggil untuk melunasi hutang. Jadi dua orang saling melunasi hutangnya, sama-sama nggak bilang-bilang. Nah, itu Masruqnya yang di sini, Masruq al-Ajda'. Kata dia, kuntu idza ra'aitu Ibnu Abbasin qultu ajmalun nas wa idza nataqa qultu afsahun nas fa idza tahaddatsa qultu a'lamun nas. Kalau saya melihat Ibnu Abbas itu yang pertama kali terpayang oleh saya adalah dia ini laki-laki yang sempurna, ajmal. Ajmal itu bisa maknanya cakep secara fisik, bagus secara secara akhlak, ya. Dan termasuk orang yang disebut ajmal itu adalah orang yang memuliakan orang lain, orang yang biasa memposisikan dirinya di bawah orang lain. Kalau saya melihat bagaimana dia berbicara, ya, nataqo itu berbicara, berdebat gitu atau ini selalu pembicaranya itu afsahun nas. Selalu bisa memilih kata-kata yang bagus.
Kalau kita itu kan kadang-kadang kata-kata yang keluar ya yang ada di kepala aja. Kalau para alim itu dia memeras pengetahuannya untuk berbicara itu. Makanya kadang-kadang kita tuh suka nggak sabar gitu ngelihat orang alim ngomong. Karena yang dia pikirkan betul yang mau diomongkan itu apa. Jadi memang perlu sabar ketika mendengar alim ngomong. Karena bisa jadi dia itu dari 100 pilihan gitu. Mana yang bagus? Kita harus sabar. Karena kalau kadar kita maunya cepat-cepat. Serba cepat. Di zaman serba instan, serba real time gitu kan, apa-apa itu harus cepat. Ketika sesuatu nggak bisa kita download dengan cepat, ganti provider. Itu sampai begitu sih. Kita nggak mau ada lag. Kita nggak mau ada waktu yang terbuang. Tapi di sisi yang lain, ada penuntut ilmu kita tidak sepadan dengan kecepatan ilmu yang ingin kita raih. Karena ternyata faktornya itu bukan hanya waktu, tapi kesabaran. Dan kalau saya melihat dia berargumen, berdalil, tahaddatha atau tadlil, qultu, aku katakan, a'lamun nas, dia paling tahu. Bisa dia paling tawadu, tapi paling bagus katanya, sekaligus paling banyak ilmunya. Kalau sekarang orang kalau udah berilmu, kadang-kadang kasar berilmu, tapi mendadak jadi kasar. Jadi orang yang susah diakses. Menjadi susah, orang tuh susah berbicara dengan dia. Apa-apa itu sudah mulai, siapa kamu? Ini penyakit-penyakit yang kita hadapi sekarang. Makanya hati-hati ketika Allah sudah titipkan satu ilmu, apalagi ilmu itu enggak dititipkan Allah kepada orang lain, sehingga semua orang terkait dengan ilmu itu datang kepada kita, spesialisasi yang super spesialis gitu ibaratnya. Yang enggak ada orang lain nih yang menguasai itu cuma kita. Berarti kan orang semua datang ke situ, datang ke dia. Wah, itu lebih dituntut lagi humble-nya. Lebih dituntut lagi humble-nya. Kurang apa Ibnu Abbas? Sampai seandainya dia memanggil seseorang, orang itu pasti datang. Tapi dia datang. Kalau di Indonesia, di dunia pendidikan ada istilahnya the ivory tower of knowledge. Ya, apa kalau di Indonesianya itu menara gading. Menara gading. Menara gading. Sehingga dibayangkan kalau orang sudah punya ilmu itu tidak bisa lagi ditemui. Waktunya makin susah ditemukan. Padahal di dalam Islam semakin banyak ilmu seseorang itu makin mudah kita dapatkan dia. Kebalikan. Kenapa terjadi kebalikan begitu? Kenapa terbalik jadinya? Bukankah yang menitipkan ilmu itu sama Allah juga? Apapun ilmu yang ada di muka bumi, apapun keahlian yang kita miliki, baik itu menggali tanah, bercocok ladang, bercocok tanah, menggarap ladang, menembus bumi, bawah lautan, itu semua ilmunya Allah yang kasih kok. Melalui para nabi, melalui para rasul, sampai kemudian bisa dipakai oleh setiap orang. Sepanjang zaman. Bahkan Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke bumi itu kan sudah Allah perlengkapi dengan ilmu-ilmu dasar untuk survive. Kalau mitologinya itu kan orang belajar nanti ada siapa gitu yang mencurikan api. Nah, manusia pertama mencuri api, padahal ilmu-ilmu dasar itu sudah Allah berikan. Wa 'allama Adama asma'a kullah. Kalau kita tahunya, oh ya nama-nama, bukan nama saja itu kalau dimaknai oleh para ahli tafsir. Nama itu simbol bahwa dia sudah menguasai ilmu. Jadi kalau dia tahu ini pohon ini berbuah, buahnya bisa dibuat makan. Ini berbisa binatang dan sebagainya. Diketahui. Jadi Adam itu waktu turun ke bumi bukan zero, tidak. Allah sayang, Allah terima kok tobatnya. Jadi bukan diusir ke dunia itu, sono lo cari sendiri gitu. Enggak, sayang. Sayang. Jadi ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Barakallahu fikum. Insyaallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini Allah berikan berkah ya. Ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepada kita, kita jaga, kita berikan akses kepada manusia sebanyak-banyaknya, kita bantu mereka mendapatkan. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu, baik kita maupun manusia-manusia semua mendapatkan ridho dari Allah SWT. Barakallahu fikum ajma'in. Mudah-mudahan antum semua
berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan. Enggak? Waalaikumsalam. Ya. Dia ngajarin orang tapi bayar. Nah itu gimana? Ada dibayar itu ada pahalanya atau dibayar ya benar. Yang kedua mengenai virus yang ya. Itu kan kita tuh kalau istirahat ya kita tidur dulu. Saudara ada teman di belakang, Pak misalnya, tak dulu dulu. Gak bisa diganggu. Iya. Assalamualaikum. Ini sih yang nanya udah tahu jawabannya. Jadi, iya, terkait ujroh atau fee pembayaran dari suatu pertemuan terkait dengan penyampaian ilmu, itu yang dibayar itu perlu diketahui, yang dibayar itu bukan ilmunya, karena ilmu itu kalau mau ditakar dengan duit seberapa pun tidak akan pernah match, nggak akan pernah sama. Jadi yang dibayar itu cuma waktu yang bersangkutan datang, persiapan yang dia lakukan, ya, bisyaro, jadi bentuknya seperti itu. Itu bukan definisi yang menjual agama, sehingga tidak perlu khawatir. Ya berarti kembali kepada sikap ketika datang. Sikapnya apa? Mau cari bisyaro doang, ya udah dapat bisyaro doang. Datang ke sini sekedar untuk formalitas belajar, ya udah dapat ijazah. Entah itu kemudian menjadi sebuah ruh, menjadi sebuah akhlak, jauh. Nah, ini disebut dengan menjual agama itu definisinya adalah ketika seseorang, kemarin saya catat, mudah-mudahan masih ada catatan. Oh, ini dia, alhamdulillah. Misalnya seseorang dibayar untuk kemudian memutarbalikkan atau melakukan interpretasi yang keliru atas ayat-ayat Allah. Itu yang disebut dengan menjual agama. Misalnya ada dana penelitian, dikasih contoh ya, untuk mendekonstruksi Islam. Oh, kasih dana dia nih. Lakukan penelitian, paparkan, diseminasi, publish. Tentang apa? Bahwa Al-Quran menerima LGBT. Dananya besar, itu menjual agama. Jelas-jelas hukumnya melarang, dan cara menyelesaikannya juga ada, sudah disimpulkan oleh para ulama. Tapi itu menjual agama. Itu yang pertama. Kedua, ketika seseorang itu dihadirkan, terus di depannya ada orang-orang yang memang melanggar hukum Islam, tapi dia tidak berani menegurnya, takut nggak dibayar atau takut nggak diundang lagi. Tidak berani, istilahnya kelu lidahnya itu. Itu yang disebut menjual agama. Nah, kalau ustadznya sendiri ngeritik sana, ngeritik sini, sampai diboikot, sampai nggak boleh, itu tidak mungkin dia jual. Orang dia menyampaikan kebenaran, kata Nabi, sebaik-baik orang itu adalah yang menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Jadi kalau sudah tidak berani lagi melakukan kritik kepada kezaliman, nah itu udah menjual agama. Yang ketiga, ada kemungkaran di sekitar masyarakat, tapi dia diam saja, supaya tetap dipuji, supaya ordernya tetap ngalir, nah itu menjual agama. Atau tadi, nomor 4 nih menarik, menjadi corong para politisi. Memberikan, apa istilahnya, rekomendasi, apa istilahnya itu? Endorsement. Wah, ini bagus banget. Padahal bisa jadi orangnya kontroversial. Itulah menjual agama. Jadi seseorang mengajarkan tentang hukum waris, mengajarkan tentang muamalah, mengajarkan tentang ibadah dan sebagainya. Dia datang dari tempat yang jauh, malah justru dihitung-hitung, hati-hati jangan sampai yang undang batil. Jelas dia bolak-baliknya sekian, kalau dihitung dengan normal, menggantikan waktunya dan sebagainya, dikasihnya segitu. Yang batil itu adalah yang ngasih, bukan ustadznya yang pulang
senyum-senyum begitu. Karena kalau ditarik ilmunya berapa? Udah bayar, Pak. Nggak kebayar kita ilmunya itu. Apalagi ilmu langka yang sudah nggak dipedulikan orang lain. Ya. Kenapa kita ngundang profesor, doktor yang kemudian penelitiannya sangat diagung-agungkan orang, itu siap bayar puluhan juta, ketika mengundang yang membenarkan anak-anak kita bagaimana cara sholat, kita anggap remeh. Itu bisa jadi yang kena laknat itu. Terus yang ngasih, yang panitianya ngomong pula, anu ya, jangan jual agama ya, segini aja. Harusnya kita ngomong ke profesor, jangan jual agama, jangan jual ilmu ya, Bapak gratis saja. Jadi meluruskan kembali bahwa yang disebut dengan menjual agama, apalagi ada tambahan, menjual agama dengan harga yang murah. Jadi memutarbalikkan agama, tidak berani menyampaikan, mengkritik kezaliman atau kemungkaran, atau tadi menjadi corong. Kecuali, Ustadz, tolong dong isi di sini, nanti jangan lupa endorse siapa. Itu harus ambil keputusan. Ambil keputusan. Mau terus apa enggak. Itu yang pertama tadi. Nah, yang kedua tadi apa? Tidur siang. Ya, tidur siang. Itu sih karena mungkin baru tidur kali ya, belum sempat enak gitu tidurnya, dibangunin. Ya mungkin begini saja. Kalau kita lagi baring itu, ya sebenarnya tidurnya itu nggak sampai pules-pules banget sih ya. Jadi kita tuh baring itu mungkin rebahan, istilahnya rebahan. Kalaupun tertidur ya paling 2-3 menit. Ketika ada yang minta bantu, ya udah bantu aja gitu, nggak usah galak-galak banget gitu. Jadi bantu aja. Kalau memang ternyata kita bisa bantu ya bantu. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Jadi nggak usah kayak tunjuk-tunjukkan ada something ini, ada sesuatu ini. Iya. Dan iya, iya pasti siang. Apalagi siang hari kerja. Iya. Nah mungkin adabnya dibalik. Ketika kita melihat orang sedang istirahat, ya jangan coel-coel lah, ya kan? Itu. Kecuali sudah hampir masuk zuhur, misalnya gitu kan? Mas, gitu kan? Kita lagi zuhur, misalkan bisa jadi dia baring di musola. Tidak semua orang tidur di musola itu jelek gitu loh. Maksudnya ya, kita lihat konteksnya juga. Memang Umar bin Khattab pernah menegur orang yang dari sebelum subuh sudah di masjid, pada subuh masih di masjid, sampai syuruk dia masih di masjid, sampai duha masih di masjid. Ditanya sama Umar, pertanyaannya, kau penghasilan dari mana? Itu jawaban Umar. Penghasilan dari mana? Oh saya begini-begini, nanti sebentar lagi berangkat. Oh ya udah. Tanya lagi, satu-satu ditanya sama Umar. Satu lagi, kau penghasilan dari mana? Oh ada saudara saya lagi potong kayu bakar, nanti saya biasanya dibagi separuh. Kata dia, saudaramu itu yang lagi cari kayu bakar itu, ya pahalanya nggak akan terkejar engkau duduk sini sampai mati. Halus caranya untuk nyuruh, berangkatlah. Irfa'u ru'usakum, kalau nggak salah itu kalimat. Angkatlah kepala kalian, maksudnya bergeraklah, cepatlah, kerjalah. Udah terlalu siang ini kau duduk di sini berterus-terusan. Jadi ada juga kasus-kasus seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa melakukan ini ya, keseimbangan itu ya. Kalau memang kerjaan sudah selesai ya, pada zuhur juga mungkin tidak ada meeting-meeting yang perlu dipersiapkan, istirahat. Apalagi kalau memang kantor memberlakukan jam istirahat dari jam 11 misalnya. Pilih jam 11 sampai jam 12 atau jam 12 sampai jam 1. Kita ambil yang tengah misalnya gitu. Maka istirahat sebentar. Memang sudah haknya. Kecuali di kantor itu tidak dikenal itu, bahaya juga jadi fitnah. Ya kan dia tidur di situ. Akhirnya jadi timbul, musola bukan tempat tidur. Emang benar, tapi maksudnya untuk tidur itu boleh. Tidak pernah ada larangan dalam Islam. Cuma dilarang karena jadi fitnah gitu. Perusahaan merasa rugi. Karyawannya tidur di waktu kerja. Padahal sudah jelas. Ada waktu istirahat. Waktu istirahat kan boleh kita pakai buat makan. Boleh kita pakai buat sholat. Boleh buat istirahat. Masalah komunikasi. Mengkomunikasikan bahwa ini hak karyawan, hak pegawai untuk istirahat di jam istirahat, termasuk tidur. Boleh. Bahkan kalau perusahaannya berpikiran maju, oh iya kalau dia istirahat, seger lagi kerjanya mungkin lebih produktif ketimbang dia terusin ya, kelihatan kerja duduk tapi sebenarnya nggak produktif karena masih nahan ngantuk tadi. Beberapa sekolah juga anak-anak kan qailullah.
Itu tinggal dilakukan penelitian lagi, apakah yang tidur siang itu kemudian lebih produktif setelahnya atau tidak. Tinggal itu aja. Bahkan kalau bagus ya, kenapa tidak? Daripada sibuk ngeributin orang yang tidur gitu kan. Padahal bisa jadi dia yang paling produktif di bagian itu. Ya, istirahat ya, kailullah. Dan nggak lama-lama. Jangan sampai kailullah sampai asar. Oh itu memang masalah. itu, itu karena malamnya begadang, dia tidurnya sampai asar. Gitu. Ya, sampai asar ya masalah pasti. Mungkin lagi sakit, kalau gitu perlu dibawa ke IGD. Atau udah keringetan gitu ya, atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Air? Ada satu lagi, gelas terakhir. Silakan. Hmm. Iya. Hmm. Kalau doanya mungkin banyak pilihan. Kalau kiat-kiatnya, paling efektif belajar itu adalah mengajar. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi biasanya banyak orang itu baca tapi nggak masuk-masuk. Kenapa? Karena dia nggak merasa dikejar-kejar suruh ngajar. Tapi coba, misalnya, datang ke sini, nanti duha, nyampain materi ini kepada anak-anak. Minimum. Pasti bapak-bapak sini nyatet semua. Ini buktinya nggak ada yang nyatet kan? Asik aja, karena nggak ada tugas nantinya. Ngerti nggak ngerti, nggak ada masalah. Nggak dievaluasi orang. Anak-anak juga nggak nanya, ya kan? Oh, udah sederhana. Kita dulu kenapa semangat kuliah itu kan? Ya karena besok harus presentasi. Oh, nyatetnya kan gitu, sederhana aja jadi. Jadi memang kita itu perlu dipaksa bisa, dipaksa untuk harus bisa. Kita punya target. Nah, itu disiplinnya itu masing-masing berarti tergantung disiplin. Ketika kita disiplin, katanya yang paling mahal itu disiplin. Disiplin. Jam sekian bangun, jam sekian tidur, jam sekian belajar, jam sekian apa gitu. Disiplin itu. Para sahabat itu rapi semua. Ada satu kitab baru keluar. Nggak tahu masuk Indonesia belum. Itu membahas tentang kehidupan Nabi selama 24 jam. Ahli hadis yang membuatnya itu. Dari Azhar. Itu ada. Nggak tahu di IBF mungkin sudah ada. Beberapa stand buku kitab bahasa Arab tuh mulai banyak saya lihat. Saya mau ke Maktab Turmusi tapi belum jadi. Turmusi, Termas, ya, Termas, pesantren Termas. Itu kitab-kitab Imam Nawawi lengkap deh. Nawawi Al-Bantani, bukan Nawawi yang apa namanya Arba'in ya. Tapi Nawawi Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani itu nulis Arba'in juga. Jangan ketukar, ada dua. Makanya kadang-kadang disebut Nawawain. Kedua Nawawi. Imam Nawawi dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Sering-seringlah kita membaca turof, membaca karya-karya klasik para ulama. Ya. Nggak terlalu, nanti kita berangsur-angsur tidak terpengaruh dengan buku yang musiman. Buku-buku yang musiman. Ketika kita sudah pegang buku yang abadi, buku musiman nggak perlu. Karena buku abadi itu udah inti sarinya semua. Nanti kan ada orang ngambil sedikit ini, sedikit ini, sedikit ini. Kalau udah megang ininya, dapat semuanya. Jadi perbanyaklah kitab-kitab klasik di rumah, baik terjemahan maupun yang asli. Nah, kalau doanya, saya tidak banyak-banyak doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma innaka taqabbal du'a. Allahumma innaka taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Masukin lagi aja pakai na belakangnya. Ya. Wa majlisana. Masukkan semua. Wa kesusahan saya, itu tambahin aja. Enggak tahu bahasa Arabnya. Kesulitan saya ya Allah, ini nggak bisa begini ya Allah. Ringankan semua, farij ya, angkat semua, bereskan semua ya Allah, selesaikan semua. Udah. Karena doa itu juga enggak harus pakai bahasa Arab.
afdal pakai bahasa Arab, apalagi ma'thur, sampai kepada kebiasaan Nabi atau minimum sahabat biasa doa seperti itu, bagus banget. Tapi jangan sampai hafal doanya enggak tahu artinya. Kalau mentok, tapi sudah tahu ritmenya kan, ya Allah terimalah dari kami salat kami, puasa kami, itu kan. Termasuk juga kesulitan saya ini. Sampaikan saja enggak apa. Nanti tinggal tutup dengan Allahumma amin. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jangan lupa buka doa itu pakai sholawat, tutup pakai sholawat dan hamdalah. Buka dengan bismillah sholawat, tutup dengan sholawat dan hamdalah. Itulah kuncinya. Kadang orang doa itu tidak pakai basa-basi, langsung aja gitu. Padahal kita itu mengetuk pintu langit ya. Mengetuk pintu langit. Harus tahu waktu-waktunya dan sebagainya. Makanya para ulama mengajarkan sebelum banyak doa, sebelum banyak hajat, penuhi hajat orang lain dulu. Makanya ada ulama yang membiasakan kalau sebelum mau doa, sedekah. Jadi memenuhi hajat dulu, baru minta hajat. Allah senang, oh orang ini sudah kasih. Si ibu minta, tidak pernah ngasih. Kayak gimana itu kira-kira ngelihatnya dari langit? Si ibu minta, tidak pernah ngasih. Praktekkan saja seperti itu, mudah-mudahan. Tadi satu lagi ya, sampaikan saja. Oh, silakan. Boleh. Waalaikumsalam. Hmm. 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 Iya. Iya, kalau berkaca kepada para sahabat yang mereka itu saling bertukar ilmu dan saling menjadi guru. Jadi makanya di zaman sahabat itu susah dicari siapa gurunya. Karena mereka itu ya gurunya pada saat yang bersamaan muridnya juga. Ibnu Abbas belajar kepada Ibnu Umar belajar kepada Ibnu Abbas. Tapi kalau bicara kesanatan hadis memang Abu Hurairah yang paling tinggi karena paling banyak dan paling hafalannya paling banyak. Tapi kalau bicara siapa gurunya, baru kemudian kelihatan betul pola ini guru ini murid itu setelah zaman tabi'in, tabi'in. Tapi di zaman sahabat itu ya mereka masing-masing jadi guru, masing-masing jadi murid. Walaupun memang ada beberapa sahabat yang utama gitu. Jadi seperti Rasulullah, kalau masalah qiraah, datangilah kepada Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena dia kalau membacakan Al-Qur'an itu kama rotban kama nazal. Bacaan Ibnu Mas'ud itu kata Nabi, itu persis sama segarnya ketika Quran itu pertama kali turun kepadaku. Makanya setelah rapat Rasulullah dan para sahabat itu keluar dari satu pojok masjid, terus mendengar ada orang lagi sholat sunnah, tapi bacaannya terdengar halus. Rasulullah mendengar, langsung duduk. Setelah selesai, orang itu selesai sholat, berdoa, diaminkan sama Nabi, orang itu pergi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan belajar atau membaca Quran, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin. Itu panggilan Nabi terhadap Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Ummi Abdin, karena ibunya seorang budak. Itu bacaannya paling nikmat. Nah, itu menunjukkan bahwa ada spesialisasi. Jadi Rasulullah untuk qiraah sini ke sini. Kalau untuk faraid itu termasuk tadi Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Abbas. Jadi emang ada spesialisasi tapi umumnya ada. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, kita kalau berguru ya apalagi di zaman sekarang ya, hampir tidak ada yang menguasai semuanya pada level mujtahid gitu ya. Pasti punya. Ya sudah, kita datangi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Yang kebutuhan yang paling mendesak di dalam disiplin ilmu atau profesi kita. Ya kan?
Tapi satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar itu apapun itu terkait dengan ilmu tauhid, ya Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Itu harus semua profesi harus punya itu. Apapun dia kerjaan. Dan kita memfollow, mengikuti guru secara konsisten terus dan memuliakannya dengan berbagai cara yang memang masih diperbolehkan dalam syarak, itu tidak apa-apa, bagus. Yang memuliakannya itu berarti juga termasuk diantaranya memberikan apa ya, misalnya kalau mengunjunginya, berziarah kepadanya, menghormatinya. Sekarang ini kan ada beberapa teman itu yang saya lihat dia umroh riwayah katanya. Dia mempromosikannya sebagai umroh riwayah. Jadi umrohnya itu dibarengi dengan mengambil sanad dari para ulama, baik yang ada di Mekah, Madinah, Taif, sampai ke perbatasan Yaman. Nah, itu menarik juga tuh. Jadi, tapi jangan expect habis-habisan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, jadi yang mengambil wajib-wajibnya saja, tapi selebihnya mendatangi para murid, para guru untuk mengambil sanadnya. Nah, itu juga bagus, salah satu bentuk penghormatan kepada guru itu adalah mengambil sanadnya, mengambil ilmunya. Padahal sebenarnya kan bisa saja dari buku gitu kan, tapi mendatanginya langsung itu sebenarnya yang disunnahkan, mengembalikan suasananya. Bisa saja lewat telepon, apa susahnya zaman sekarang. Tapi menghadirinya, bersusah payah mendatanginya, itu yang dinilai ditakar sama Allah. Tadi seperti Abdullah bin Abbas sampai berdebu kan, berdebu di depan rumah, di depan pintunya. Jadi itu seperti itu. Padahal bisa saja dia dengan cara yang lebih mudah. Sekarang juga bisa saja para masyayikh itu dilengkapi dengan internet yang kita bayarin gitu kan. Terus kameranya kita buat yang bagus, buatkan studio mini lah di rumah yang self sufficient. Pokoknya dia tinggal duduk di situ jam sekian, semuanya kita atur dari jauh. Bisa saja kalau mau. Tapi kehilangan esensi bahwa mendatanginya, berpayah-payahan mendatanginya itu juga mendatangkan berkah. Ini bukan berkah ilmu knowledge-nya saja, tapi berkah mendatanginya itu. Dengan itu kita menjadi lebih tawadu. Tawadu tidak bisa dipelajari di kelas. Tidak bisa. Begini cara tawadu, nggak bisa. Tawadu itu praktek. Ya, ketika kita salah, ketika kita menerima, ketika kita berbicara, cara duduk, memuliakan tamu, kan hadisnya banyak. Jadi ya disesuaikan. Apalagi di zaman sekarang. Benar, saya sepakat tidak ada yang benar-benar seperti zaman Imam Mujtahid gitu, yang mereka menguasai seluruh ilmu dengan baik dan dapat pengakuan dari para ulama. Ya, sekarang kita spesialisasi. Di sini kan ada Dr. Oni. Itu diakui internasional, bukan nasional lagi, tentang ilmu beliau. Sayang ada di sini kalau tidak di tengah sibuknya beliau ya, tentu saja ya, itu harus menyesuaikan. Dua orang datang kemana-mana ke kajiannya gitu kan, beliau diundang di mana. Kadang-kadang di perumahannya sendiri. Gitu. Ada jadwalnya. Udah itu harus maksimal itu, karena itu bersanad ilmu beliau gitu. Jadi ya kita harus syukuri bahwa di dekat kita, di perumahan kita ada beliau yang jangan sampai mentang-mentang deket sini lah, nanti kalau ada apa nanya aja. Jangan juga begitu. Bagus. Ya udah spesialisasi juga. Spesialisasi. Kalau ilmu kita menuntut itu ya ada. Allah Allah. Kelas. Jam 6 ya. Udah lewat kalau syuruk udah lewat. Jauh. Ini sudah duha, jangan sholat syuruk lagi. Udah duha ini. Tapi nggak usah berkecil hati, bukan berarti kita nggak dapat fadilah, karena menuntut ilmu juga ada fadilah. Nanti sholat duha niatnya, jangan syuruk udah lewat. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada. Jangan maksain. Barakallahu fikum. Oh iya, sampai ke bawah. Barakallahu.